Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailan Khairatul Maritsa sebagai moderator dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah, keuangan daerah, peraturan daerah dan isinya, yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza. Saya di sini akan menjelaskan perangkat daerah. Perangkat daerah itu apa sih? Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pada daerah atau kabupaten dan kota, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Organisasi berpedoman kepada peraturan pemerintahan. Pengadilan organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pemerintahan pusat untuk provinsi dan oleh gubernur untuk kabupaten atau kota. Dengan berpedoman pada peraturan pemerintahan, formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Fauzan dari kelas 10 Agama akan menjelaskan tentang perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Otonomi daerah adalah konsep di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah dalam batas-batas tertentu tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dalam kerangka otonomi daerah, perangkat daerah memiliki peran kunci sebagai pelaksana kebijakan dan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pelaksana kebijakan. Pelaksana daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini melibatkan implementasi program-program, proyek-proyek, dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan. Perangkat daerah terlibat dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Mereka harus menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya, serta memastikan bahwa rencana tersebut mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Perkenalkan, nama saya Gema Zikri oleh Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat daerah sebagai keuangan daerah. Perangkat daerah adalah bagian dari struktur pemerintahan daerah yang memiliki fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Perangkat daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dinas Keuangan. Dinas Keuangan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan keuangan daerah. Mereka memastikan bahwa anggaran daerah disusun dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Inspektor daerah. Memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah, kebijakan keuangan, dan aspek kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kesaf dari kelas 10 Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat daerah sebagai peraturan daerah dan isinya. Perangkat daerah biasanya merujuk pada unit-unit organisasi atau entitas yang ada di tingkat daerah, seperti kabupaten atau kota. Sementara itu, peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Perangkat daerah memiliki peran penting dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap peraturan daerah. Legislasi daerah. Perangkat daerah yang paling utama dalam pembuatan peraturan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baiklah, cukup sekian dari kami. Saya Lailan Khairatul Maritsa sebagai moderator dari kelompok 5 ingin menutup presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.